Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku tahun Selasa ya, menanggapi komentar saudara kita gitu ya. Kaitannya dengan penakut. Ya. Jadi dia itu penakut. Ya, sama dengan saya. Ya. Dulu ini saya juga penakut. Ya. Tapi karena keadaan yang memaksa saya, akhirnya ya sudah tidak takut. Ya. Jadi teman-teman Selasa ya, ketika Anda takut ya, ini takut bukan terhadap manusia ya, takut terhadap hantu. Itu sebenarnya menunjukkan bahwasannya Anda itu sensitif. Jadi sifat sensitif Anda itu ada di dalam diri Anda. Nah, cuma keberanian itu ya, akhirnya rasa itu membuat Anda itu ya, istilahnya dihantui gitu loh ya. Anda berimajinasi, Anda berhalusinasi bahwasanya bentuk dari makhluk halus itu menyeramkan macam-macam dan sebagainya. Ya, tiba-tiba ngeruwes gitu, dikeruwet gitu. Nah, itulah yang membuat Anda itu semakin ketakutan-ketakutan. Saya juga sama ya mengalami hal itu teman-teman. Dulu itu ya. Akhirnya ya singkat cerita ya, video ini sudah saya buat teman-teman ya. Tadi saya buat, tapi tidak ada suaranya. Ada 15 menit, ini saya buat lagi. Ya. Sejak saya terkena sihir teluh santet, ketika saya ini laku ya, ngilmu ya, masih emosi ya, baru-baru mengenal santet ya, masih emosi, labil. Ya, semua amalan ilmu hikmah saya amalkan. Ya. Nah, ketika saya mengamalkan itu kan otomatis datang. Datang ya, kodam-kodam dari ilmu yang saya amalkan. Misalkan asma singa raja, datang singa yang besar. Nah, tidak hanya itu ya, kalau kodam keilmuan itu tidak menakuti kita teman-teman. Ya. Ketika kita itu mengamalkan sebuah keilmuan, ya, itu tidak menakuti kita. Tapi keberadaan makhluk halus yang ada di dalam tubuh saya akibat sihir teluh santet ya, yang mencoba membunuh saya. Ya. Nah, tujuan saya dibunuh teman-teman ya. Ya, ini saya baru kerasa itu ya. Tapi saya hiraukan ya. Saya baru kerasa itu ketika saya ini ada tugas ya di Kalimantan Barat. Kalau enggak Sanggau Sintang gitu ya. Sampai saya ini dipapah. Ya. Naik pesawat itu 2 kali oper ya. Dari Sintang ke Pontianak, kalau enggak dari Sanggau ke Pontianak itu kan naik pesawat ya. Jalan darat itu sehari semalam. Nah, itu ya, dibopong saya. Pakai kursi roda. Tiba di Juanda sembuh. Itu baru saya. Nah, pada saat di sana ya, ada kuntilanak yang menemani saya. Ada kuntilanak yang menemani saya. Awalnya saya takut. Ya. Tahu di Gedek itu ya, rumah Gedek Bedeng itu ya, pekerja di hutan itu ya, di pojokan itu ya, kuntilanak berdiri gitu. Saya aplah-aplah tidur ini. Nggak bisa bergerak, kaki bengkak semua. Mau lari, mau tolong-tolong ya, nggak ada orang-orang bekerja semua. Siang itu. Nah, dari situ ya, akhirnya muncul keberanian. Nah, ketika ngilmu ya, ilmu hikmah ya, wirid dikir muncul pocongan, kuntilanak, gondoruwo, wewe gombel, wes berwadai macam. Nah, karena terbiasa ya, karena pinginnya saya sembuh, itu sudah tidak tak hiraukan lagi. Sudah menjadi biasa gitu. Padahal dulu ya ada klutik itu sudah. Takutnya setengah mati. Makanya teman-teman weton Selasa ya, ketika Anda ini takut dengan hantu, ya, takut dengan makhluk halus, itu karena Anda ini belum terbiasa. Gitu. Ya. Sama saya pun dulu itu takut ya, sama seperti Anda. Karena apa? Anda belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, ya akhirnya Anda ini akan menjadi luar biasa. Gitu ya. Coba Anda lihat ya, sopir ambulan itu.
Itu kan karena terpaksa, ya, nggak ada pekerjaan lagi ya, gitu. Atau karena profesinya, gitu. Akhirnya ya wis nggak duwe wedi. Nah, semoga ini bisa memberikan semangat ya teman-teman Selasa untuk melatih keberanian terhadap makhluk halus. Kita ini makhluk yang sempurna. Ya, kenapa kok Anda ini takut dengan hantu? Takut dengan makhluk halus. Ya ini kan ya lucu gitu loh. Ya enggak lucu, ya saya juga pernah ngalami gitu loh. Tapi ya enggak apa-apa teman-teman. Ya, jadikan ini sebagai pelajaran saja. Nah, sejak saya enggak takut teman-teman ya. Mereka yang ketakutan sekarang gitu ya. Jadi makhluk halus itu ketakutan kalau saya ada. Gitu. Ya. Nah, rumah saya ya, yang di Pasuruan itu sarang santet gitu. Sudah berapa dukun yang ngirim ke sana gitu. Ya otomatis akan jadi kebun binatang gitu. Kebun binatang makhluk halus. Ya, ketika saya wirid dikir itu saya itu sampai ngumun. Gitu. Loh, rumah kok isinya kayak gini dok gitu. Nah, itu saya di Malang, saya lihat gitu. Ketika wirid itu langsung kontak sana gitu ya. Nah, akhirnya ya ketika saya bisa seperti itu, akhirnya ya saya sering lihat seperti itu terus gitu loh ya. Nah itulah teman-teman ya. Jadi setiap kejadian itu ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita tempuh. Nah, ketika saya datang ke sana, yo langsung pembersihan teman-teman ya. Saya lakukan pembersihan, saya buat air pembersihan ya, ruqyah gitu ya. Saya cari ember, saya bacakan ayat kursi, saya bacakan Yasin Fadilah. Ya, saya bacakan ayat kursi 1000 kali, Yasin Fadilah 3 kali. Ya, saya tiupkan di air yang ember itu, ya, saya siram cowek. Nah, ketika saya siram itu ya, kan kebetulan rumah saya dulu itu belum ada keramiknya, masih tanah. Tak semprot banyu itu, sampai tak lepi kayak ngelepi sawah itu. Wah, setelah itu, wah dinginnya minta ampun ya, enaknya teman-teman. Ya, pagi hari ya, banyak tikus-tikus mati. Tikus-tikus kecil-kecil itu mati di situ ya. Mati kayak kelelep modelnya. Ya, padahal ya enggak mungkin lah kelelep gitu ya. Anda tahu Pasuruan itu panasnya bagaimana ya. Ketika disemprot itu ya juga langsung ambles gitu. Nah, itulah teman-teman ya. Fenomena-fenomena semacam itu. Nah, itu akan menimbulkan keberanian Anda ya. Artinya apa? Nekat. Jadi apa yang menjadi ketakutan di dalam diri Anda? Lawan. Ketika Anda bisa melakukan, ya, melawan itu, maka keberanian Anda akan muncul. Demikian saudaraku Tan Selasa, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.